Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, pada sesi ini kami akan menyampaikan materi tentang model discovery learning. Bapak Ibu tentunya sudah memahami bahwa model discovery learning ini adalah salah satu model dalam kurikulum 2013 yang direkomendasikan untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu pahami juga bahwa model ini lebih mengedepankan pada keaktifan siswa di dalam menemukan hal-hal yang belum diketahui. Oke, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang model discovery learning, mari kita review bersama-sama apa yang menjadi kompetensi dasar dari mata diklat ini. Kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar dari mata diklat ini yaitu setelah mengikuti mata diklat ini, kita berharap Bapak Ibu bisa menerapkan model discovery learning ke dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilannya yaitu kita berharap Bapak Ibu yang pertama bisa menjelaskan pengertian dari model discovery learning. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan prinsip-prinsip model discovery learning. Kemudian yang ketiga, kita berharap Bapak Ibu bisa menjelaskan sintak-sintak dari model discovery learning. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa menerapkan sintak-sintak discovery learning ini ke dalam kegiatan pembelajaran. Baik, kita awali dari yang pertama yaitu pengertian model discovery learning. Model discovery learning seperti yang kita pahami itu adalah sebuah model berbasis penyingkapan untuk mencari informasi yang belum terungkap. Di dalam proses pencarian informasi, siswa akan dilibatkan dalam beberapa tahap, yang mulai dari tahap pengumpulan datanya, kemudian mengolah data, kemudian menafsirkan data itu, ya, sampai merumuskannya sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terkait model discovery learning ini. Menurut Posnan tahun 2014 pada halaman 282 menyatakan bahwa model discovery learning ini adalah sebuah model yang digunakan untuk mengembangkan cara belajar aktif, yaitu dengan cara menyelidiki dan menemukan sendiri, sehingga hasil yang didapat akan lebih tahan lama dalam ingatan. Melalui pembelajaran berbasis penemuan, siswa akan belajar berpikir analisis dan mencoba untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ya, secara sederhana bisa kita katakan bahwa model discovery learning itu adalah model pembelajaran yang penyampaian materinya tidak lengkap, sehingga siswa harus aktif mencari informasi-informasi yang belum diketahuinya. Dengan demikian, siswa perlu terlibat secara proaktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga nanti mereka bisa mengkonstruksi sendiri prinsip maupun konsep-konsep yang belum diketahuinya. Nah, dengan demikian, keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran merupakan poin yang sangat penting untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik kita. Pembelajaran discovery learning menekankan kepada pentingnya pengalaman langsung dan pemahaman struktur dan ide pada materi tertentu. Ini artinya pengalaman langsung menjadi poin yang sangat penting ketika model ini mau diterapkan. Karena dengan mengalami secara langsung, maka siswa akan terlibat secara aktif di dalam setiap proses dari model ini, mulai dari tahap pengumpulan datanya, kemudian pengolahan, penafsiran, sampai merumuskannya sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oke, sekarang kita lanjut. Hal yang tidak kalah penting dari model discovery learning ini adalah bahwa informasi yang didapat oleh siswa itu tidak melalui sebuah proses pemberitahuan, tetapi di sini guru memfasilitasi agar siswa mencari tahu. Nah, seperti itu. Sehingga pada akhirnya siswa akan berproses di sini dalam menemukan informasi ini, sehingga proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi orientasinya itu lebih kepada student center bukan teacher center. Jadi
guru di sini berfungsi hanya sebagai memfasilitasi yang memotivasi peserta didik untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita lanjut sekarang ke prinsip-prinsip model discovery learning. Beberapa prinsip dari model discovery learning yang pertama adalah aktivitas pembelajaran difokuskan pada kecakapan mengolah informasi dan menerapkan hasilnya. Nah, dalam discovery learning, pasti siswa akan dihadapkan pada proses menganalisis informasi-informasi yang didapat. Jadi informasi-informasi ini dicari keterkaitannya, kemudian ditafsirkan, dan pada akhirnya dirumuskan sebagai sebuah solusi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, siswa dipandang sebagai pusat proses pembelajaran. Artinya, segala sesuatu yang terlibat dalam penerapan model ini, baik model itu sendiri, kemudian metodenya, media, sumber belajar yang digunakan, ini tujuannya adalah untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan lebih memfokuskan pada keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini tugas guru adalah memfasilitasi, memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berusaha menemukan sendiri hal-hal yang belum diketahuinya. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator dan pencari informasi terlebih dahulu. Nah, tugas guru di sini adalah memfasilitasi. Ketika peserta didik mengalami kendala di situ, guru memberikan bimbingan, ya, memfasilitasi terjadinya kegiatan diskusi dan sebagainya di situ. Kemudian guru sebagai pencari informasi terlebih dahulu, artinya guru harus juga menyiapkan dirinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa, sehingga guru harus mencari informasi lebih awal, dan ketika nanti ada yang bertanya, guru bisa memberikan informasi secara lebih detail. Sekarang coba kita lanjut ke langkah-langkah model discovery learning. Yang pertama itu ada stimulation, stimulus. Stimulus inilah yang merangsang terjadinya interaksi belajar. Stimulus bisa diberikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk grafik dan sebagainya. Tapi intinya dari semua stimulus-stimulus yang diberikan, konteksnya itu masih ke materi pembelajaran. Kemudian tahapan kedua adalah namanya problem statement. Nah, problem statement ini adalah tahapan mengidentifikasi permasalahan dari video yang tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan stimulus, kita mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ditemui dari video yang tadi. Kemudian kita mengarahkan peserta didik nanti untuk memberikan jawaban sementara. Nah, jawaban sementara ini kita sebut sebagai hipotesis. Nah, hipotesis inilah yang nanti kita ingin uji kebenarannya pada tahapan verifikasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah data collecting. Nah, setelah siswa sudah merumuskan permasalahannya, kemudian mereka sudah memberikan jawaban sementara, langkah selanjutnya adalah kita ingin mencari informasi sekarang. Jadi kita masuk ke tahapan data collecting, mengumpulkan informasi. Nah, proses pengumpulan informasi ini bisa dilakukan dengan cara melalui studi literatur bisa, kemudian wawancara bisa. Nah, kalau memang Bapak Ibu menginginkan terjadinya percobaan atau eksperimen, bisa juga dilakukan di sini. Nah, intinya siswa bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, sebelum mereka mencari informasi dari sumber-sumber ini, perlu dibentuk kelompok-kelompok kecil dulu ya. Kelompok kecil ini berfungsi untuk mewadahi terjadinya sharing pendapat di antara mereka. Langkah selanjutnya adalah data processing. Jadi data-data yang sudah didapat dari pengumpulan data tadi, itu kemudian coba diklasifikasikan ya, ditabulasikan. Kemudian coba dicari korelasi ataupun keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Kita analisis data ini, kemudian kita tafsirkan. Dan langkah terakhir kita rumuskan itu sebagai sebuah solusi untuk pemecahan masalah. Pada tahap data processing ini, kita mengarahkan siswa untuk diskusi ya dengan sesama temannya untuk menyamakan persepsi. Mana yang dijadikan sebagai jawaban final setelah ada diskusi dengan sesama temannya ini. Ya, kemudian kita harapkan peserta didik juga di sini untuk menulis ulang hasil diskusinya. Ya. Selanjutnya adalah verification, verifikasi, mengecek kebenaran dari hipotesis yang sudah dibuat. Nah, pada tahapan ini, guru bisa mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan diskusi panel. Salah satu perwakilan kelompok tampil, kemudian kelompok-kelompok lain mengecek kebenaran hasilnya. Jika ada hasil yang dirasa belum pas, nah di saat itu
bisa diluruskan. Jika hasil diskusi panel itu ada yang masih belum pas, maka di saat itu guru juga harus memberikan verifikasi. Kemudian terakhir adalah tahap generalization, tahap penyimpulan ya. Jadi pada tahapan ini guru mengarahkan siswa secara bersama-sama untuk menyimpulkan hasil diskusi tadi. Jadi tidak serta-merta langsung guru yang menyimpulkan, tetapi guru memandu siswa untuk menyimpulkannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada jawaban yang akhirnya nanti bermuara pada penyimpulan hasil diskusi. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih itu sintak-sintak dari model discovery learning ya. Nah, selanjutnya kita mengharapkan Bapak Ibu untuk action. Action menerapkan sintak-sintak discovery learning itu ke dalam kegiatan belajar. Nah, tentunya Bapak Ibu juga harus memilih materi yang kira-kira sesuai dengan penerapan model discovery learning. Baiklah, kurang lebih itu materi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat. Selamat pagi.